kriteria yang pasti kalau secara fisik sebenarnya aku tuh nggak ada ya, lebih ke suka yang gimana ya, yang pasti baik lah, yang pasti baik, terus gitu yang sabar, bisa mengerti aku, yang bisa sama-sama berjuang bareng, yang apa bisa tumbuh bersama gitu, maksudnya sama-sama menjadi lebih baik lagi gitu, bisa bukan hanya sekedar pasangan tapi juga seperti sahabat, seperti partner, seperti orang yang bisa kita sharing gitu. Nah, kalau ngeliat Atala kan sekarang mungkin Ada lah pasti target gitu, kalau keinginan untuk nikah kapan apa pasti ada rencana, ada planning, cuman ya kembali lagi yang aku bilang mungkin berdasarkan pengalaman kan nggak ingin segala sesuatu yang dipaksakan. Jadi ya udah kalau emang mungkin belum ada yang cocok atau belum ada yang gimana, atau mungkin udah ada yang cocok tapi waktunya belum sekarang gitu kan, kita nggak tahu gitu ya, pasti dijalanin aja dulu, fokus sama karir, fokus sama diri sendiri, entar ketika klop dan ketika kita tahu waktunya tepat, orang yang tepat ya pasti itu akan terjadi dan berlangsung itu aja kok. tapi nggak ada juga sih mungkin karena Masa sih? aku bener-bener ya syuting, habis syuting pulang syuting gitu, dan nongkrong sama temen-temen juga udah jarang, apalagi sekarang lagi kayak gini, lagi PSBB kan, jadi lagi bener-bener hampir selama setahun ini ya ngejaga ini banget gitu, jadi udah jarang nongkrong, paling kerja gitu, jadi lingkungannya itu aja. tapi gitu Ya itu dia yang pasti aku nggak pernah merencanakan semua tuh, nggak pernah gitu. Kalau emang kayak kemarin ternyata dapet pasangannya di lokasi syuting, ya udah dijalanin gitu, cuman bukan berarti yang harus setiap ada sinetron berarti harus punya pasangan baru, kan nggak begitu gitu loh. Jadi ya bener-bener sesuai hati, tergantung aja kalau sama siapa. Tapi tadi sempat bilang ada. Yang pasti kalau target kan kepinginnya ya kalau bisa secepatnya, kenapa enggak kan, apalagi ya kan seneng lah kalau ada yang bisa nemenin, ada pasangan gitu. Cuman ya kembali lagi itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa instan, semua butuh proses, jadi ya dijalanin dulu aja. Ada sih, jujur ada kepikiran, cuman kembali lagi nggak tahu, karena kan yang terjadi dalam hidup kan banyak kan, kita nggak pernah tahu gitu, kita punya rencana tapi ternyata belum seperti itu jalannya kan, kita nggak tahu juga. Ya yang pasti diakui atau enggak, memang benar ya dengan nama besar papa mama yang udah lebih dulu di dunia entertainment, itu sedikit banyak mungkin dalam tanda kutip memudahkan aku untuk bisa di dunia ini, karena kan mungkin banyak orang yang kenal juga, banyak pintu-pintu yang terbuka juga gitu. Dan bahkan awalnya aku nggak pernah sedikit pun ada kepikiran kepingin terjun di dunia entertain gitu. Jadi bener-bener semua tuh mendadak dan berjalan begitu aja, nggak ada yang direncanakan, tapi ternyata aku malah enjoy di sini, dan akhirnya jadi ini menjadi profesi aku pada saat ini. Gimana? Ya enggak, jadi kalau khususnya Ferel, dia masuk ke dunia entertain ini boleh dibilang sesuatu yang nggak sengaja ya gitu loh, tidak di planning, tidak direncanakan, tapi berjalan mengalir seperti air gitu aja gitu. Jadi pada saat dia mau selesai sekolah dulu SMA, sering wawancara gitu loh, diundang ke TV station untuk ikut talk show dan sebagainya. Oh itu benar-benar malah menghindar dari depan kamera gitu. Oh enggak, ini begitu juga adiknya. Tapi belakangan tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, mungkin ada yang melihat mungkin ini mungkin punya potensi ya seperti itu. Mungkin coba digali, akhirnya ada produser yang coba untuk pakai Ferel di di produksinya, dan ternyata itu berlanjut, dan saya lihat akselerasinya cukup cepat gitu loh, bahkan langsung dia dijadikan peran utama dan sebagainya, dan alhamdulillah ternyata dia juga catching up-nya cepat juga gitu loh, bisa cepat mempelajari bagaimana mungkin pekerjaan di dunia ini, dan akhirnya ya seperti sekarang yang kita lihat, alhamdulillah ternyata dia banyak dikenal sama fans-fansnya, disukai fans-fansnya, dikenal banyak orang, dan apa yang dia lakukan itu disenangin orang, itu alhamdulillah banget gitu. Nggak ada, jadi benar-benar saya memang dari kecil ngedidik anak-anak ini pure melakukan apa yang dia suka. Saya selalu bilang, kalau kamu bisa kerja nanti suatu saat untuk hal yang kamu senengin, itu paling nikmat, paling nyaman, saya bilang. Nah jadi di awal itu nggak ada saya suruh dia ikut mesin, nggak ada. Justru waktu itu seperti biasa, selesai sekolah dia masuk kuliah, tapi ternyata dapat tawaran, dan akhirnya mau nggak mau akhirnya cuti dari kuliahnya dan
melanjutkan bidang itu, dan ternyata dia akhirnya ngomong, kayaknya aku suka deh bidang ini Pak, katanya. Ya sudah, lanjutkan kalau kamu nyaman, saya bilang. Nah, jadi mungkin campur tangan saya karena mungkin lebih dulu terjun di dunia entertain, jadi sudah banyak kenalan, jadi pada saat ketemu mungkin lebih mudah untuk mencairkan suasana, memperkenalkan dia. Tapi selebihnya itu adalah effort dia sendiri gitu loh, meraih pekerjaan Karir yang seperti terbaik, sekarang. karir yang terbaik untuk dia. Kan gitu ketika kasih gitu. Apa ya, mungkin ya setiap orang pasti kan struggle-nya beda-beda, masalahnya beda-beda gitu. Dan mungkin kalau aku adalah karena dari awal yang kayak papa bilang, ini semua itu ketidaksengajaan yang benar-benar mungkin ya jalan Tuhan lah. Kalau aku bilang diarahkan, yang aku tadinya rencana lulus SMA pingin kuliah ke luar negeri, kepingin benar-benar nggak ada sama sekali kepikiran mau jadi aktor atau di dunia entertainment tuh nggak ada gitu. Cuman jalannya ada aja di depan aku, tiba-tiba ditawarin awalnya tuh iklan, terus sinetron, sampai akhirnya film, sampai dulu salah satunya adalah Silet ya, yang sering ngeliput aku pulang sekolah ngapain, kegiatannya persiapan aku ujian nasional ngapain gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah yang kayak papa bilang, nggak nyangka aku di sini tuh dikasih kepercayaan secepat itu gitu. Dan mungkin masalahnya adalah lebih ke banyak orang yang melihat itu sebagai kok kayaknya dia nggak pantas ya, atau mungkin kenapa begini gitu. Jadi mungkin banyak yang masih menganggap remeh, banyak yang menghujat juga, mungkin banyak yang nggak suka juga. Tapi ya menurut aku apapun yang orang lain bilang, yang penting aku tetap sama tujuan aku, tetap sama goal aku. Dan ketika aku dibilang aku suka sama dunia ini, aku akan melakukan yang semaksimal yang aku bisa di sini gitu. Bukan drop lagi ya, mungkin bahkan sampai detik ini gitu masih akan ada orang yang meragukan, masih akan tetap ada orang yang menghujat, tetap ada orang yang nggak suka. Tapi ya itu pilihan kita untuk mendengar omongan mereka dan terjatuh, atau kita hiraukan omongan mereka dan kita terus berusaha dan berjuang. Nah, sering Sering banget. Bahkan mungkin apa yang dia dengar dari saya pun tidak seperti yang dia harapin gitu loh. Bahkan malah saya kadang-kadang suka bukan menyalahkan, tapi membilang oh itu enggak, jadi enggak oh iya enggak, saya bilang kalau yang menurut saya sepengalaman saya mungkin yang lebih dulu punya pengalaman itu sebaiknya tidak dilakukan, saya sampaikan jangan begini kamu kan. Nah kadang-kadang berdebat juga gitu loh dengan Ferel, sampai pada akhirnya ya sudah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan setelah itu oh ternyata ya mungkin, makanya bagi saya tidak pernah memaksakan sesuatu kehendak kepada anak, tapi saya kasih pilihan, dan pilihan itu saya kasih tahu konsekuensinya. Jadi pada saat dia ngambil itu nanti dia harus siap terima gitu. Itu yang saya sampaikan. Jadi dari pengalaman hidup itu mudah-mudahan dia bisa mencerna nanti untuk kepentingan jalan hidupnya kemudian hari, bahwa oh ternyata saya harus bersikap begini untuk mengantisipasi hal seperti ini gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.